안녕하세요. 저는 프린스입니다. 반갑습니다. Kalau kita lewat semenit udah ditungguin sama orang ya. Iya, bener-bener diliatin gitu. Iya, saking striknya. Mereka strik banget. Hai Kai Lovers, aku Yuriko Angelin. Aku Gabriel Prince. Dan kali ini kita bakal ngobrolin film Laut Laut Tengah. Yeay, di Movie Talk. Happy ya pastinya. Happy banget. Kita berdua happy banget dan pastinya juga bersyukur udah dikasih kesempatan yang luar biasa untuk bisa memerankan Haya, bisa memerankan Hanel juga. Jadi ini adalah sesuatu yang bikin kita jadi excited banget, seneng pokoknya semuanya deh. Ya, sebuah pengalaman baru dan juga tantangan baru. So for me, this is my first time. Jadi sebuah pengalaman baru buat aku. Jadi orang Korea lagi ceritanya. Iya, jadi orang Korea juga. Nah, kebetulan pas kita screen test tuh aku tuh nggak tahu, tapi ternyata ada Yuriko juga. Jadi kita langsung ketemu pas screen test. Dan of course ada rasa deg-degannya, terutama karena Yuriko udah sangat-sangat berpengalaman dan juga I've seen her in so many movies, kan she's a great actress as well. Jadi ya lumayan deg-degan, tapi pas kita mulai ngobrol dan kita nyoba skripnya ternyata we really just went with the flow dan kayak apa ya, nggak ada awkwardnya sama sekali sih pada saat itu. Setuju. Awalnya sih aku kira dia bakalan diem banget ya, awalnya kirain gitu, tapi ternyata pas ketemu pertama kali, even for the first time, dia orangnya very open, diajak diskusi juga mau, jadi kita nggak ada awkward yang gimana-gimana ya gitu, karena juga di situ kan kita langsung mencoba suatu adegan gitu, jadi mau nggak mau kita emang harus ngobrol with each other gitu. Dan ternyata Prince juga apa ya, orangnya asik, seru juga gitu. Awal deg-degan pasti karena belum pernah ketemu kan. Iya, baru pertama kali. Tidak setuju pastinya. Iya, tidak setuju. Tapi untuk di film Laut Tengah ini di sini digambarkan bahwa di sini tuh berbeda, poligaminya tuh berbeda. Bukan asal poligami. Iya, dan ini memang bukan Haya, ini karakter aku bukan seseorang yang mengganggu suatu hubungan, tapi dia di suatu hubungan itu karena dia diminta gitu. Jadi bukan keinginan dia, tapi keinginan dari istri pertamanya gitu. Jadi Haya tidak mengganggu hubungan mereka sama sekali, justru malah Haya look up ke first wife-nya si Mas Bumi gitu. Sama, kurang setuju. Iya. Kalau bisa satu, kenapa harus dua gitu? Yang sulit dulu nih, yang sulit. Iya. Sama-sama sulit Sama-sama sulit sih sebenarnya. sebenarnya. Cuman ya karena ini sebuah tantangan baru buat aku, terutama karena aku memerankan orang Korea kan, yang pastinya salah satu challenge-nya itu belajar bahasa Koreanya kan. Cuman kita kan sempat ada Korean coaching sekitar 2 minggu dan Kak Kim juga lumayan fasih ngomong bahasa Korea. Jadi thankfully aku bisa langsung tanya ke dia kalau aku kurang paham cara pronounce sebuah kayak kata-kata dalam bahasa Korea. Cuman ya kalau bahasa Korea itu udah lumayan challenging, cuman yang lebih sulit lagi tuh karakter aku si Choi Hanul, dia tuh sempet tinggal di Indonesia, jadi dia bisa ngomong bahasa Indonesia juga. Cuman kan of course cara orang Korea pronounce sesuatu dalam bahasa kan pasti beda dengan kita kan, jadi belajar logatnya itu yang lebih susah lagi menurut aku. Cuman kayak sebelum kita syuting di Korea, aku udah sempet ada trip di sana dan kita pakai tour guide yang lancar bahasa Indonesia-nya, cuman dia orang Korea kan, jadi aku dengerin kebayang sih, aku kayak dengerin dia ngomong terus aku coba ikutin gitu. 안녕하세요, 저는 프린스입니다. 반갑습니다. Rencananya sih gitu ya, karena aku sebenarnya dulu sempet ngambil kursus les bahasa Korea, cuman aku cuman ngejalanin itu mungkin sekitar 2 minggu terus sempet berhenti karena waktu itu masih agak males sih. Tapi sekarang karena udah memerankan seorang Korea, kayaknya aku harus ini deh, belajar. You know why not? Iya. Yeah. Kalau dari kayak kita sendiri
Kalau aku untuk karakter Haya, jujur pasti berat lah ya. Apalagi apa yang dilaluin Haya itu nggak ringan sama sekali. Dan kebetulan aku lumayan nggak bisa relate, except for dia adalah sosok yang ambisius. Terus dia mencoba terus untuk menggapai cita-citanya, itu aku bisa relate. Tapi the rest itu bener-bener menurut aku pas aku baca karakternya Haya, apa yang dia lewatin, baca skrip bener-bener ya ampun Haya kamu tuh kuat banget gitu, hebat loh kamu luar biasa gitu. Jadi aku pastinya itu tadi saya ngobrol sama Kak Kim, aku juga research juga pastinya tentang orang tuh yang sudah berkeluarga seperti apa sih, apalagi kan Haya di sini ceritanya punya suami dan dia harus mengurus seorang anak gitu. Jadi aku lebih banyak nanya-nanya, aku juga nanya ke orang tua gitu, kayak yang gimana sih cara ngedidik anak, cara berperilaku ke anak supaya mereka mau dengerin, supaya meluluhkan hati mereka, lebih banyak ke situ sih. Dan ya, Haya lumayan berat sih pendalaman karakternya. Mungkin ini sih keterbatasan waktunya ya, soalnya kalau di Korea kan mereka lumayan strict. Misalnya ini kita kan sempat ada beberapa adegan di Han River atau di Namsan Tower itu kan ada time limitnya. Jadi kalau bisa sih diusahain kita harus dalam 1 take atau 2 take itu udah harus perfect gitu. Karena emang kalau kita lewat semenit udah ditungguin sama orang ya. Iya bener diliatin gitu. Iya, saking strictnya. Mereka strict banget. Alhamdulillah lancar sih ya, lancar. Cuman paling ya dari sisi pemain gitu, pasti kita yang kayak aduh harusnya bisa lebih maksimal nih, kayak lebih kayak gitu sih paling. Tapi we did our best ya, semoga lah bismillah. We did our best. Aku lebih ke takut sih Kak pas lagi take scene itu, karena memang suasana di lokasi syutingnya itu sangat amat mendukung. Tapi untung kita di sana syutingnya aman karena banyak kru juga yang jagain, banyak tim yang jagain. Tapi tetap aja kan karena mungkin nggak biasa dengan lingkungan seperti itu, jadi pas ngeliat tuh kaget kayak, duh serem banget kok gini, kok gitu. Jadi kadang tuh ada adegan yang di tempat itu kan mostly adegannya aku kekerasan lah, terus yang kayak diseret gitu-gitu. Itu aku bener-bener kayak vibe-nya tuh dapat banget gitu untuk nge-build emotions-nya karena situasi, lokasi semuanya mendukung. Gitu. Intens banget sih, aku juga inget kemarin Yuriko kan sempet cerita dia tuh saking mendalami karakternya tuh kayak dia ngerasa kayak situasinya itu beneran, jadi pas selesai take pun dia tetap nangis gitu karena saking seremnya kan. Iya, ketakutan. Jadi aku ngelihat dia kayak gitu juga intens banget sih. Iya. Karena sih it's a real place. Iya, real place gitu. Mungkin kalau aku di bagian itu sih yang kayak mengejar cita-cita untuk sekolah gitu-gitu. Kalau sisanya kan belum relate karena aku belum berkeluarga, belum semuanya. Tapi relate-nya ke situ dan mungkin relate-nya lebih di perasaan kayak bagaimana kita harus bisa sabar melewati segala cobaan yang udah dikasih sama Allah gitu, karena Allah nggak akan kasih kita cobaan di luar batas kemampuan kita. Iya, kalau aku sih mungkin ada beberapa kemiripan soal aku dengan si Hanul, karakter aku. Mungkin cara kita bersikap kepada teman-teman, terus kayak Hanul tuh orangnya sangat-sangat hangat, warm dan friendly. Dia juga kebetulan tuh fun fact, arti nama Hanul tuh langit, dan dia tuh suka pakai warna biru gitu, dan itu jadi salah satu similarity kita berdua. Life lesson yang paling besar kalau dari aku pribadi itu adalah seberat apapun masalah yang kita laluin, we can get through it. Kita harus tetap kuat karena at the end pasti kita akan menemukan kebahagiaan kita meskipun kita harus ngelewatin banyak banget hal yang sangat amat sulit dan gak gampang. Jadi kuncinya adalah kita harus sabar. Itu yang sangat diajarkan di film ini. Karena semua karakternya tuh bener-bener sabar gitu. Mereka menghadapi apa yang terjadi di hidup mereka gitu. Itu life lessonnya buat aku sih.
Sama sih sebenarnya. Iya Ya kan? kalau bisa diungkapin dalam satu kata ya sabar. Sabar. Karena apapun yang terjadi di hidup kita, kalau misalnya kita pengen sesuatu hal yang positif ya, itu bakal terjadi. Kita cuma harus sabar, and it will happen in its own time. Karena kita belajar banyak juga ya. Belajar banyak juga, dan kayak even kayak banyak banget hal-hal yang sebelumnya kita nggak tahu, kalau ternyata oh dalam hukum Islam tuh begini ya, begini ya, begini ya, kayak gitu tuh di sini tuh jadi belajar gitu. Iya. Bahwa ternyata oh kayak gitu ya gitu. Jadi membantu kita nambah knowledge juga ya. Scene tersulit menurut aku pribadi itu scene pertama Haya sama Hanul yang mereka kenalan, karena itu di novelnya pun itu kan apa ya, chapter yang lumayan penting juga bagi para pembacanya. Itu di sini juga ada di trailer sebenarnya yang Hanul nangkep HP-nya Haya, terus dia introduce himself, dan Haya juga kenalin diri dia, cuman dia nggak bisa salaman kan, dia kayak gini. Jadi itu sulitnya karena kita syutingnya di MRT. Jadi yang tadi aku sempat cerita ada keterbatasan waktunya, dan juga orang-orang kan pasti jalan-jalan terus ya. Jadi kalau misalnya iya, kalau misalnya ada yang kayak ngeliatin kameranya atau dari background ada yang salah sedikit, kita harus ulang lagi. Terus bahkan dari cara aku nangkep handphonenya pun itu harus perfect, harus kayak sedetail itu cara aku megang HP-nya, dan kayak misalnya kayak aku jalannya itu harus kayak pokoknya ada di apa ya, di timing semuanya itu harus perfect, dan itu kita cuma dikasih kesempatan kayak 4 atau 5 take gitu ya. Iya. Pas waktu itu. Ya jadi itu lumayan sulit sih. Lumayan. Ya. Lebih ke teknis ya sebenarnya. Teknis. Kalau aku ada adegan yang kita rame-rame itu di Han River, itu mungkin sulit karena memang emosinya sangat amat berat di situ, dan kita juga punya waktu yang terbatas gitu. Jadi gimana pun caranya dalam 1 atau 2 take kita harus bisa ngedeliver itu, bagaimana kita menyampaikan ke penonton nih apa yang kita rasain gitu, dan itu berat banget karena di situ posisinya dingin banget ya. Dingin banget, iya, mana kita penuh emosi dari semua karakter. Jadi itu berat sih buat aku. Makin semangat sih, karena mereka jujur sangat nge-appreciate kita ya. Iya, bahkan pas kita syuting di Namsan Tower tuh ada banyak banget yang minta foto kan. Minta foto, iya. Mereka nanya soal filmnya, mereka juga jadi kayak penasaran gitu. Jadi kita sebagai pemainnya juga jadi lebih semangat dan lebih happy untuk bawa karakter kita come to life. Ya. Buat teman-teman semua, jangan lupa saksikan film Laut Tengah. Akan mulai tayang di bioskop tanggal 3 Oktober 2024. So, see you di bioskop. See you guys.